Film ini menceritakan dua sahabat karib bernama Maya dan Dini yang bekerja sebagai kasir gerbang tol, kayak iklan Sonse di TV. Nah, pada suatu malam saat bertugas, Maya bercerita kepada Dini melalui handphonenya tentang seorang pengemudi misterius yang selalu melintas setiap malam dengan tatapan tajam yang tentu saja membuat Maya ketakutan. Lalu di tengah percakapan itu, pengemudi misterius yang mereka bicarakan itu datang lagi ke gerbang tol dan mengamati Maya dengan sangat serius. Nah, diperlakukan seperti itu, Maya pun tampak ketakutan dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sembari memberitahu Dini, nah setelah melintas, pengemudi tersebut tiba-tiba menghentikan kendaraannya di tepi jalan tol untuk kembali ke pos Maya dengan beberapa pertanyaan pada Maya. Nama Mbak Rahayu bukan? Bukan, nama saya Maya, itu kan ada tulisannya. Mbak dari Desa Harjosari Mandiraja bukan? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso. Lalu tak lama kemudian, pengemudi yang belakangan diketahui bernama Bimo ini kembali lagi ke mobilnya dan mengambil sebilah golok dan berusaha untuk menyerang Maya. Tentu saja, Maya yang melihat hal itu langsung histeris ketakutan dan berusaha melarikan diri dari pos tersebut. Namun sayang, pengemudi itu berhasil melukai Maya di bagian paha dengan goloknya. Dan pada akhirnya, polisi pun menembak pria itu tepat di kepalanya hingga tewas. Jatuhkan senjata! Kami cuma tidak mau apa yang keluargamu tinggalkan di kampung kami. Singkat waktu, 3 bulan kemudian, Maya dan Dini akhirnya berhenti bekerja sebagai kasir jalan tol dan memilih berjualan pakaian di pasar. Namun sayangnya, jualannya ternyata sepi pembeli. Ya tentu saja, mereka pun akhirnya menghadapi kesulitan dalam keuangan. Lalu Maya pun akhirnya berpikir untuk mencari keluarganya di Desa Harjosari, desa asal orang tuanya, dengan harapan dapat menemukan peninggalan berharga dari kedua orang tuanya yang bisa dijadikan uang. Rumah, solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Rumah yang gede banget. Nah, lalu ketika Maya sedang pipis di toilet, ia mendapati sari kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang muncul dari luka sayatan golok waktu itu. Lalu kemudian Maya memotret kertas tersebut. Namun tiba-tiba Dini datang dan tanpa sengaja kertas tersebut terbuang dan palit di toilet. Karena Maya terkejut dengan kehadiran Dini yang tiba-tiba masuk. Singkat cerita, mereka berdua mulai melakukan perjalanan menuju Desa Harjosari dengan menggunakan bis malam tanpa telolet. Nah, dalam perjalanan, Maya berkenalan dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia yang ternyata tahu hal-hal gaib. Dan berkat pria inilah, Maya akhirnya mengetahui kertas yang ada di dalam kulit pahanya itu, yaitu merupakan jimat pelindung dari makhluk halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Dan menurutnya, jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat, yaitu penganut ilmu hitam. Ini bahasa Jawa kuno. Ya, ini jimat. Ini mantra-mantra agar yang memegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Tapi yang membuat ini orang jahat. Kamu dapat dari mana? Dari internet. Lalu tak lama kemudian, Maya dikejutkan dengan penampakan 3 gadis cilik di pinggir jalan saat bis yang ia tumpangi melintas hutan pada tengah malam. Setibanya di terminal, Maya mengalami kesulitan sebab tidak banyak orang tahu mengenai tentang Desa Harjosari. Tapi untungnya, ada seorang Kang Delman bernama Nano yang bersedia mengantarkan mereka, tapi dengan bayaran yang cukup mahal. Dan setibanya di sana, mereka disambut tatapan dingin warga sekitar. Lalu Maya pun kemudian meminta diturunkan di rumah kepala Desa Harjosari bernama Ki Saptadi, yang sekaligus seorang dalang terkenal di desa tersebut. Mbak, ini mau tak turunin di mana, Mbak? Rumah Ki Saptadi aja, kepala desa. Mbaknya mau ditungguin, Mbak. Nah, kalau Mbak perlu dijemput, tinggal kontak saya. Ya, makasih. Nah, setibanya di rumah itu, mereka berdua tidak dapat bertemu dengan Ki Saptadi, melainkan hanya bertemu seorang wanita tua bernama Nyi Misni, yang merupakan ibu dari Ki Saptadi. Nah, untuk menghindari kecurigaan, Maya mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Mendengar hal itu, si emak mengatakan kalau Ki Saptadi tidak ada di rumah dan menyuruh mereka kembali esok hari. Ada jalan setapak gini berarti orang sering bolak-balik nih. Karena mereka tidak tahu harus menginap di mana, akhirnya mereka berdua pun kemudian menginap di rumah
peninggalan orang tuanya Maya yang sangat besar, yang sudah kosong puluhan tahun. Lalu pada malam harinya, Maya mengalami hal-hal yang mistis, yaitu mendengar suara tapi tidak berwujud yang membuatnya tidak nyaman. Dan tak hanya itu saja, di desa tersebut mereka menyaksikan setiap hari ada saja bayi yang dimakamkan. Dan benar saja, ketika Maya dan Dini ke pemakaman, di sana banyak sekali makam bayi yang baru saja lahir. Hal itu terlihat dari tulisan pada batu nisan, dan tak hanya itu saja, warga di sana pun menatap mereka berdua dengan tatapan aneh, tapi Maya dan Dini tidak menghiraukannya. Sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Bukan kuburan anak kecil kali, ukurannya aja yang kecil, hemat tanah. Lihat tanggalnya dong. Lalu pada malam harinya, tampak ada warga desa yang sedang melahirkan. Namun anehnya, bayi tersebut malah dihabisi dengan cara ditenggelamkan oleh kisap tadi dan kembali dimakamkan pada keesokan paginya. Nah, di sini Maya dan Dini yang kepo berusaha memberanikan diri mengikuti warga hingga ke pemakaman. Lalu para warga pun melihat mereka berdua dan kisap tadi akhirnya menghampiri Maya dan Dini. Saya dengar kalian mau ketemu dengan saya. Kami dengar tentang Bapak, makanya kami kesini. Mau tulis tentang dalang. Kenapa kampung ini? Bukan cuma kampung ini, Pak. Kami juga ke desa-desa yang lain yang masih ngadain wayang. Saat mereka berjalan pulang, Dini memilih untuk pulang ke rumah, sedangkan Maya akan pergi untuk membeli makanan di sebuah warteg dan pemilik warteg itu bernama Ratih. Lalu Maya pun menanyakan tentang sejarah rumah besar yang ia tempati. Namun di sini Ratih mengatakan kalau itu adalah rumah iblis yang membuat desa ini menjadi desa terkutuk. Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan. Sementara itu, Dini yang ada di rumah didatangi oleh dua orang warga yang memintanya untuk pergi dari rumah tersebut, dan mereka pun bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal, seorang anak perempuan bernama Rahayu. Nah, entah apa yang ada di pikiran Dini, doi ini langsung mengaku sebagai Rahayu, sang pewaris rumah tua tersebut. Mendengar pengakuan Dini, kedua orang itu langsung mengajak Dini untuk menemui kisap tadi dengan alasan karena surat-surat rumah tersebut dipegang olehnya. Tapi ternyata di sini Dini malah dibawa ke dalam hutan, dan Dini yang mulai curiga pun mencoba untuk kembali. Namun hal itu ternyata sia-sia. Mereka justru malah menghalanginya hingga akhirnya Sampai kena kulitnya, Mas. Ya, saat tersadar, kini Dini telah tergantung secara terbalik di tempat ritual untuk dijadikan tumbal. Dan saat kisap tadi serta Nyimisni sudah berada di sana, Dini pun dihabisi dengan cara digorok menggunakan golok. Dan gadis malang ini pun tewas mengenaskan. Dan tak hanya itu saja, ternyata jasadnya pun dikuliti oleh Nyimisni untuk kemudian kulitnya dijemur untuk dijadikan wayang kulit. Waduh. Sementara itu, Maya yang menyadari kalau sahabatnya itu hilang, berusaha mencari informasi dari warga sekitar, mulai dari rumah kisap tadi hingga larut malam saat pagelaran wayang. Namun anehnya, saat tiba di rumah, tiba-tiba ia didatangi anak cilik di dalam rumah yang memberitahukannya kalau ada seseorang yang akan melahirkan. Nah, Maya yang kepo langsung mengikutinya. Namun sesampainya di tempat itu, Maya dibuat kaget karena bayi yang baru saja lahir itu tidak mempunyai kulit, hingga pada akhirnya bayi tersebut dibawa oleh kisap tadi untuk dihabisi. Astagfirullahaladzim. Sontak saja, Maya yang panik hampir ketahuan oleh mereka. Namun alhamdulillahnya, ia ditolong oleh Ratih, dan Maya yang sedang bersembunyi langsung diajak menuju rumahnya Ratih. Apa gini? Mau mampir. Mulyo. Nah, lalu di sini Ratih pun bercerita kalau rumah tua di desa Harjosari ini dulunya dihuni oleh seorang pria bernama Ki Dono Wongso yang merupakan seorang juragan sekaligus dalang terkenal, dan ia pun mempunyai banyak pembantu yang salah satunya bernama Nyimisni yang merupakan ibu dari kisap tadi. Lalu Ki Dono Wongso ini menikahi sinden cantik bernama Nyai Sinta, dan pernikahan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Tetapi selama bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak, hingga suatu ketika Nyi Sinta pun akhirnya hamil, dan setelah bayi itu lahir, ternyata sang bayi lahir tanpa memiliki kulit. Nah, tak lama setelah itu, 3 anak kecil tiba-tiba menghilang di desa tersebut dan belum diketemukan hingga saat ini. Lalu setelah kejadian itu, keesokan harinya, untuk pertama kalinya para warga melihat anak Ki Dono Wongso yang sehat serta cantik yang ternyata bernama Rahayu. Namun para warga bukannya senang, mereka justru mencurigai dan menuduh
menuduh Ki Dono Wongso sebagai penyebab hilangnya ketiga anak tersebut. Bahkan, Ki Saptadi menuduh kalau Ki Dono Wongso telah melakukan perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya yang lahir tanpa kulit. Sampai pada suatu malam, ketika Ki Dono Wongso sedang melakukan pagelaran wayang kulit, ia tiba-tiba murka dan menjadi gila, sampai menghabisi beberapa warga termasuk istrinya sendiri. Lalu setelah itu, ia mengakhiri hidupnya. Sementara Rahayu yang masih kecil diselamatkan oleh salah satu pembantunya dan dibawa kabur keluar kota. Maka sejak saat itu, Desa Harjosari mendapatkan kutukan yang dimana seluruh bayi yang lahir di desa tersebut lahir tanpa kulit. Oleh sebab itu, daripada si bayi itu menderita, lebih baik mereka menghabisi bayi-bayi tersebut. Lalu Ratih pun memberitahu kalau ada seorang bayi yang dibiarkan hidup hingga dewasa dengan kondisi mengenaskan tanpa kulit yang bernama Tole. Dan saat ini, ia hidup sebatang kara di sebuah gubuk di tengah hutan dengan kondisi yang memprihatinkan penuh dengan penderitaan. Itu foto siapa? Suami saya. Nah, saat Maya di rumah Ratih, ia terkejut saat mengetahui bahwa Ratih adalah istri pengemudi misterius yang tewas 3 bulan lalu saat ia masih bertugas sebagai kasir di gerbang tol. Dan tak hanya itu saja, Ratih pun ternyata sedang mengandung dan oleh karena itu, suaminya pergi ke kota untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan bayi mereka agar lahir dengan sehat. Selain itu juga, ternyata Ratih tahu kalau Maya sebenarnya adalah Rahayu yang selama ini dicari-cari warga. Sementara itu, di lain tempat, Nyi Misni mengatakan kalau mereka salah menangkap orang karena Rahayu yang sebenarnya adalah Maya. Maka seluruh warga pun dikumpulkan untuk mencari keberadaan Rahayu. Ngerti kan bentuknya apa? Ngerti? Sikat! Lalu tak lama kemudian, 2 warga menghampiri rumah Ratih dan menanyakan keberadaan wanita kota yang satunya lagi. Dan Maya yang bersembunyi di bawah meja makan akhirnya mengetahui bahwa Dini telah tewas dan dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang kulit karena mereka mengira kalau Dini adalah Rahayu. Nah, Ratih yang melihat kelakuan kedua warga ini yang tidak tahu sopan santun akhirnya mengusir mereka serta mengancam dengan menyayat pahanya serta menodongkan pisau ke lehernya sendiri dan mengancam untuk bundir. Harga arwahnya bergentayangan tiap malam menghantui mereka. Mendengar hal itu, mereka pun langsung ngabret lari meninggalkan rumah Ratih. Wah, aku bunuh diri saiki, tak primpeni kowe kabeh saben bengi. Asu. Lalu Ratih meminjam handphone Maya untuk menghubungi Nano, si Kang Delman, untuk membantu Maya pergi dari desa tersebut. Dan dengan gerecepnya, Kang Delman itu pun datang bersama seorang polisi. Nah, sambil menunggu Kang Delman datang, Maya kemudian meminta maaf kepada Ratih dan menceritakan bahwa suami Ratih telah tewas ditembak oleh polisi karena berusaha menghabisinya. Dan karena mendengar hal itu, Ratih pun syok. Aku pernah ketemu suami kamu. Suatu malam aku lagi kerja, dia datang nyoba bunuh aku. Dia ditembak polisi dan meninggal. Setibanya di desa Harjosari, Kang Delman ini merasa ada yang nggak beres dengan gelagat Pak Pol tersebut, yang rupanya Pak Pol tersebut bersekongkol dengan warga desa untuk memburu Maya. Dan saat ia berusaha melawan, malangnya Kang Delman itu didor oleh Pak Pol tersebut yang merupakan warga asli desa tersebut yang juga memang sengaja mengejar Maya. Nah, di sini Maya yang tahu kalau dirinya akan ditelepon menggunakan handphonenya Kang Delman, ia pun langsung membuang HP-nya agar para warga mengejar ke arah yang salah. Dan Maya pun langsung kabur dari sana. Dan Ratih masih ngahuleng jentul ngemelototan Maya. Lalu setelah Maya berhasil kabur sampai ke jalan, ia pun menumpang ke sebuah mobil pick-up untuk kabur dari desa tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ya, Maya yang gagal kabur, kini didatangi sesosok 3 anak kecil, yang lalu salah satu hantu kecil itu kemudian merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya di masa lalu pada Maya. Nah, jadi gini ceritanya. Nyi Misni ini adalah seorang pembantu yang dihamili oleh tuannya, yaitu ayahnya Ki Dono Wongso. Lalu lahirlah Ki Saptadi. Nah, Nyi Misni ini tetap menyembunyikan hal itu dari tuannya. Lalu saat beranjak dewasa, Ki Saptadi ini menjalin cinta dengan
dengan Nyai Sinta yang merupakan gadis tercantik di desa tersebut yang berprofesi sebagai sinden. Namun karena Ki Donowongso yang tajir melintir ini menyukai Nyai Sinta, akhirnya Nyai Sinta tidak bisa menolak dan terpaksa menikah dengan Ki Donowongso. Tapi setelah bertahun-tahun menikah, mereka pun belum juga dikaruniai keturunan. Alhasil, akhirnya Nyai Sinta pun curhat pada Ki Saptadi hingga mereka pun terbawa suasana. Nah, disinilah kesalahannya. Karena mereka telah bermantap-mantap pria dan perbuatan terlarang itu kepergok oleh Nyi Misni, dan saking murkanya, si emak pun melakukan ritual ilmu hitam dengan menggunakan rambut Nyai Sinta dan Ki Saptadi untuk menghapus ingatan Ki Saptadi terhadap Nyai Sinta. Tak sampai situ saja, Nyi Misni pun memberikan kutukan pada bayi yang ada di dalam kandungan Nyai Sinta agar segera lenyap sebelum lahir. Namun sayangnya, Maya alias Rahayu yang merupakan buah cinta terlarang Nyai Sinta dengan Ki Saptadi tetap lahir walaupun dalam kondisi tanpa kulit. Lalu dengan kondisi putrinya, Ki Donowongso pun akhirnya melakukan perjanjian dengan iblis dengan menumbalkan 3 anak perempuan serta menguliti ketiganya untuk dijadikan sebuah wayang kulit dan jasadnya dikubur di ruang bawah tanah. Nah, setelah itu keajaiban pun terjadi karena fisik Rahayu pun menjadi normal seperti anak pada umumnya. Namun karena ia selalu dihantui oleh arwah ketiga bocah perempuan, akhirnya Ki Donowongso pun menanamkan jimat ke dalam paha kaki Rahayu. Nah, lalu pada suatu ketika saat Ki Donowongso akan melakukan pertunjukan, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya hingga ia tak sadarkan diri. Lalu ternyata Ki Saptadi yang dibawa guna-guna sang ibu berpura-pura jadi Ki Donowongso lalu menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk Nyai Sinta dan juga Ki Donowongso. Oleh karena itu, orang-orang mengira hal itu dilakukan oleh Ki Donowongso. Dan dari ketiga arwah anak kecil inilah, Maya diberitahu cara untuk mengakhiri kutukan tersebut dengan cara mengambil wayang kulit yang ada di dalam lemari rumah Nyi Misni, lalu dikubur bersama jasad anak-anak itu. Nah, singkat cerita, Maya akhirnya tersadar dan Ratih membawanya ke sebuah gubuk di tengah hutan, tempat Tole, anak yang terkena kutukan. Lalu Maya mengajak Ratih mencari kotak berisi wayang kulit di rumah Nyi Misni, dan lalu masuk ke ruang bawah tanah, tempat ketiga gadis kecil itu dikubur. Nah, saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang-tulang ketika gadis kecil yang hilang. Lalu kemudian, Maya dan Ratih menyatukan kerangka dan wayang kulit dari ketiga gadis kecil tersebut dan menguburnya kembali untuk menghilangkan kutukan tersebut. Walaupun tugas Maya telah usai, ia akan tetap tinggal sampai ia benar-benar melihat sendiri bahwa kutukan itu telah hilang. Dan Ratih pun mengatakan kalau malam ini akan ada seseorang yang akan melahirkan. Sebaiknya Mbak pergi dari sini. Gak bakal kemana-mana sampai tahu pasti kutukan itu udah gak ada. Sebentar lagi ada yang melahirkan. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Nyi Misni datang dan Maya meminta Ratih untuk segera pergi ke rumah warga yang akan melahirkan. Lalu di sini, Maya dengan tegasnya mengatakan kalau semua yang terjadi di desa ini adalah karena kesalahan Nyi Misni. Kutukan ini ibu yang mulai. Ini semua salah ibu. Tak lama kemudian, para warga pun datang dan salah seorang dari mereka memukul kepala Maya dari belakang. Hingga akhirnya Maya pun pingsan dan digantung terbalik di lokasi ritual untuk dihabisi serta dikuliti oleh Ki Saptadi. Namun di sini, Maya memohon kepada Ki Saptadi untuk dibebaskan dan memberitahu kalau kutukan di desa Harjosari telah hilang dan tidak akan ada lagi bayi yang lahir tanpa kulit karena ia telah mengubur wayang kulit beserta jasad ketiga anak hilang. Selain itu juga, Maya mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Ki Saptadi dengan Nyai Sinta. Nyi Misni yang mulai panik dengan penjelasan Maya, segera mengambil pisau untuk bundir dan meminta anaknya untuk memilih antara dirinya atau Maya. Namun saat Ki Saptadi memilih untuk menghabisi Maya, tiba-tiba alhamdulillahnya Ratih muncul sembari membawa bayi yang baru saja lahir dalam keadaan sehat. Pilih deh atau ibumu. Ki Saptadi yang merasa malu dengan ibunya akhirnya bundir dengan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang masih dipegang oleh ibunya. Dan Nyi Misni yang tidak bisa menerima kenyataan anak semata wayangnya telah tewas, ia pun ikut melakukan tindakan serupa. Lalu Ratih melepaskan ikatan Maya dan memintanya untuk segera pergi dari desa tersebut. Nah, di sini Maya sempat mengajak Ratih untuk ikut dengannya, tapi Ratih menolak karena dimanapun baginya sama saja.
Setahun kemudian, desa tersebut hidup bahagia dan kembali normal. Nah, di sini ada si Pak Pol yang waktu itu menghabisi si Kang Delman. Sekarang ia sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Namun saat istrinya sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba doi melihat penampakan Nyi Misni di dalam cermin dan menjerit histeris. Karena janin sang jabang bayi dimakan oleh arwah penasaran Nyi Misni dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Perempuan Tanah Jahanam ini? Ambil baiknya, buang buruknya. Film karya Joko Anwar ini mendapatkan rating 6,6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.